Ini adalah bawang merah yang terkena penyakit trotol atau penyakit lodo. Bawang merah ini terserang penyakit di usia tua. Ingin tahu penjelasannya? Simak terus video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kepada semua pemirsa untuk melakukan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari petani rumahan. Mari kita dukung channel ini, kita kembangkan channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan petani rumahan. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam kondisi sehat? Apakah tanaman kalian sudah disiram pada pagi hari ini? Tentunya kalian siram dulu sebelum menyimak video petani rumahan ini. Kali ini Mimin berada di lokasi tanaman bawang merah yang terserang penyakit trotol dan penyakit lodo. Penyakit trotol dan penyakit lodo ini menyerang pada daun tanaman bawang merah. Bisa diserang saat usia muda maupun diserang di usia tua. Nah, sedangkan di lahan ini terserang penyakit trotol dan lodo ini pada usia tua, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan, akan mempengaruhi pembentukan ubi tanaman bawang merah, sehingga ini secara tidak langsung akan mempengaruhi harga jual dari tanaman bawang merah ini. Kenapa begitu? Karena tanaman bawang merah yang terserang penyakit ini, maka nanti akan banyak ditemukan bontosnya atau akarnya dari buah bawang merah ini membusuk atau awalnya catu atau berjamur putih lalu membusuk. Pada video kali ini adalah kondisi tanaman bawang merah yang terserang penyakit trotol dan lodo. Ini menyebabkan daun tanaman bawang merah itu mengering. Tanaman yang terserang penyakit ini daunnya mengering seperti ini. Ini ada daun yang kering sejak kecil, yaitu daun tua. Ada daun yang terserang penyakit lodo di usia tua ini, yang mana seperti ini. Jadi tanaman yang sudah terserang penyakit lodo ini tidak bisa sembuh. Tapi kita juga harus tetap berusaha agar tanaman bawang merah kita tetap bisa bertahan, tetap bisa pulih dari penyakit ini. Penyakit ini menyerang baik di usia muda maupun di usia tua. Kalau penyakitnya itu menyerang pada usia tua seperti ini masih ada harapan untuk panen, karena di mana tanaman bawang merah itu tidak lagi berada di masa pertumbuhan, tapi sudah berbuah di masa vegetatif. Masa generatif ya, berbuah itu. Jadi tanaman bawang merah sudah berumbi, sudah berbuah, sehingga kalau terserang pada usia tua itu masih ada harapan untuk panen, walaupun nanti hasilnya dari tanaman kita menurun karena terserang penyakit ini. Nah, apabila penyakit ini menyerang di usia muda, maka akan menyebabkan gagal panen. Ya, itu resiko dari usaha pertanian bawang merah ini. Untuk melakukan pencegahan agar penyakit trotol atau lodo ini tidak menyerang tanaman bawang merah kita bisa melakukan penyiraman setiap hari atau melihat situasi dari tanaman bawang merah kita. Yang baik itu
saat melakukan penyemprotan atau spray atau pengobatan bawang merah itu, sebelum dilakukan penyemprotan kita harus menyiram terlebih dahulu. Itu efeknya akan bagus pada pertumbuhan tanaman bawang merah kita. Di sisi lain, spora-spora jamur penyebab penyakit yang ada di tanaman bawang merah itu akan hanyut oleh oleh siraman dari air yang kita siramkan tadi. Ya, seperti itu. Itu tipsnya yang paling mudah untuk dilakukan. Ini saya akan berkeliling mengelilingi lahan bawang merah ini. Nanti kalian lihat saja perbedaan tanaman yang baik dan tanaman yang terserang penyakit trotol ini. Tanaman yang ini di lahan ini akan banyak daun yang mengering. Nah, daun yang mengering ini adalah efek dari pengaruh dari tanaman yang penyakit trotol atau penyakit lodo itu tadi ya. Jadi kalian nanti bisa bedakan lah daun yang mengering itu seperti apa, yang mengering karena penyakit trotol dan penyakit ini sambil keliling. Nanti kalian sambil menyimak saya ngoceh ngalor itu. Kalian bisa sambil melihat tanaman bawang merah yang terserang penyakit ini. Terus kita kan juga mengetahui bahwasanya budidaya bawang merah itu hasilnya lumayan ya, bahkan bisa dibilang cukup tinggi daripada tanaman pertanian lainnya. Misalnya untuk padi, jagung, terus palawija itu kan nilai ekonominya masih di bawah tanaman bawang merah. Itu kalau versi Mimin ya, maaf kalau ada yang tersinggung, bukan maksud menyinggung ya. Jadi menurut Mimin saja ini. Jadi tanaman bawang merah itu sama-sama lahan 50 ru dibandingkan dengan padi dan jagung, hasilnya itu kalau dirupiahkan masih lebih banyak tanaman bawang merah. Nah, karena keuntungan yang tinggi, tentunya pasti ada resiko yang tinggi juga kan, seperti itu. Jadi wajar apabila suatu hal yang menggiurkan itu ada efeknya atau hal negatifnya yang besar juga, seperti penyakit ini tadi. Jadi tanaman bawang merah itu hasilnya tinggi tapi resiko untuk gagalnya juga besar ya. Ya, namanya usaha, kalau tidak ada resiko ya tentunya hasilnya juga tidak maksimal gitu. Biaya pengorbanan lah kalau biasanya kita sebutnya itu ya, biaya pengorbanannya besar, maka hasilnya juga akan besar. Kalau biaya yang kita keluarkan kecil, itu juga hasilnya juga akan kecil. Seperti halnya saat kalian melakukan deposito uang di bank. Ya kan, kalau uang yang kalian depositokan itu kecil, maka hasilnya kan bunga dari deposito juga sedikit. Kalau kalian mendepositokan uang yang cukup banyak, maka hasilnya juga akan banyak. Nah, seperti itu juga lah permisalannya.